Halo Sobat Gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Masih di game Sands of Salzaar. Mungkin untuk kali ini Sobat Gamer semuanya sudah banyak yang menyelesaikan game Sands of Salzaar. Sudah selesai melawan bos terakhir yaitu Obsidian. Nah, mungkin juga banyak sobat gamer sudah menguasai semua kota yang ada di game ini. Bahkan untuk wilayah Ifrit sekalipun yang agak sulit untuk dikuasai, sudah sobat gamer kuasai semuanya. Nah, mungkin sobat gamer sudah bingung harus ngapain lagi. Nah, untuk di video ini saya akan membagikan cara agar sobat gamers bisa lebih merasa tertantang untuk menyelesaikan game ini, karena dengan cara-cara ini sobat gamer tidak akan lagi eh, apa tidak akan lagi seperti orang gila kesana kemari ya, melawan semua musuh tanpa pandang bulu ya, bahkan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan sebelumnya, tidak akan mempertimbangkan apakah tentara kita akan kalah atau enggak ya, pokoknya semuanya dibabat habis saja. Nah, dengan cara berikut ini saya yakin sobat gamer akan berpikir 2 atau 3 kali ketika akan mengalahkan musuh atau melawan musuh, terutama untuk musuh-musuh yang jumlahnya lebih banyak. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebelum itu silahkan di like dan subscribe dulu video-video saya, karena saya akan terus mengupload video-video tentang game-game yang asik buat untuk dimainkan. Ya, mari kita lanjutkan bagaimana cara supaya game ini menjadi lebih menantang. Kita mulai dengan new game dulu. Nah, di sini kita akan mulai dengan epic. Ya, levelnya level epic. Nah, di dalam level epic ini semua NPC yang mempunyai kota itu akan secara berkelanjutan ya akan lebih sering ya menyerang kota kita ya. Nah, kemudian merekrut tentara yang lebih tinggi ya, yang arkananya ya, maksudnya jenis makhluk arkana yang lebih tinggi itu akan dibatasi. Kemudian juga jumlah tentara atau tentara kita yang terluka itu akan memungkinkan lebih besar jumlahnya. Terus kalau semua tentara itu terluka, secara otomatis akan dihilangkan dari party kita. Nah, jadi kalau sobat gamer dalam pertempuran melawan NPC banyak tentaranya yang terluka dan satu squad itu terluka semuanya, itu secara otomatis akan dihilangkan dari party kita. Walaupun tentara tersebut udah di-upgrade, udah diberi batu, udah di macam-macamin lah, pokoknya akan hilang. Nah, itu harus sobat gamer perhatikan. Berbeda dengan di level normal, itu walaupun tentara kita semuanya terluka, dia tidak akan dihapus dari party kita. Nah, di Epic juga sama, itu akan dihapus, cuman tidak akan sebesar, dampaknya tidak akan sebesar ketika maaf, di hard juga sama, cuman dampaknya tidak akan terlalu besar seperti di Epic. Kemudian kalau karakter utama kita kalah dalam pertempuran, itu hanya dibatasi 3 kali untuk bangkit lagi. Kalau di hard itu 5 kali, kalau di normal itu tidak ada batas, jadi bisa bangkit berulang-ulang selama pasukan kita masih ada untuk bertempur. Contohnya dalam pertempuran melawan bandit camp, perebut kota, seperti itu. Terus drop item juga akan dikurangi. Nah,
tenang sobat gamer, mungkin sobat gamer juga udah ada yang mencoba ini, tapi tidak cukup di sini karena ini hanya berlaku buat sobat gamer yang sudah menyelesaikan game ini, alias tadi saya bilang pertama sudah mengalahkan bos terakhir yaitu Obsidian. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di legacy selection-nya, maaf, di legacy selection-nya, ini di bagian settings ini ada difficulty. Nah, ini ya. Difficulty. Nah, ini di sini. Ini option ini akan terbuka ketika sobat gamer sudah menyelesaikan game ini sekali, ya. Udah sekali menyelesaikan game ini. Nah, di sini keterangannya ketika kita menceklis atau menyalakan option ini, maka karakter kita akan mulai dari level 3. Jadi akan bertambah 2 level, dari level 1, biasanya kan level 1, ini langsung level 3. Yang membuat menarik lagi, di sini maksimal level hero, semua hero termasuk karakter utama kita, itu akan bertambah batas maksimalnya menjadi 5 level. Jadi totalnya 25 level. Ya, 25 level. Biasanya kan 20. Nah, kalau dinyalakan option ini akan menjadi 25. Terus kemudian yang membuat option ini menjadikan game ini lebih sedikit sulit dan membuat gamer semuanya akan berpikir sekali, 2 kali, 3 kali sebelum melaksanakan serangan, ya ini adalah efek dari option ini akan menyebabkan semua tentara, berarti termasuk tentara musuh ya, semua level tentara itu level cap-nya, level maksimalnya akan bertambah menjadi 25, bertambah 5, jadi 25 juga seperti hero kita. Terus kemungkinan ya, kemungkinan gear atau equipment drop itu akan menjadi lebih sulit. Ditambah lagi yang membuat game ini nantinya akan jadi lebih menantang itu karena total health atau HP dari musuh ya, dari lawan-lawan kita, dari pasukan lawan itu akan bertambah 30%. Jadi mereka akan bertambah 30% health-nya dibandingkan pasukan kita. Jadi walaupun di tier yang sama, di level yang sama, mereka akan lebih unggul jumlah HP-nya, ya, jumlah health point-nya. Kemudian juga selain itu akan ada tambahan 20% attack, ya, 20% attack untuk semua musuh. Jadi termasuk hero musuh, pasukan musuh, monster, ifrit, semuanya pokoknya akan bertambah 20% attack-nya. Jadi walaupun jumlah pasukan mereka lebih sedikit, bisa jadi pasukan kita akan ada yang terluka karena jumlah attack serangan mereka itu akan ditambah 20%. Ya, semua jenis musuh pokoknya. Jadi selain health point-nya bertambah 30%, lebih banyak, juga serangannya akan lebih besar sebanyak 20%. Nah, ini akan membuat sobat gamer semuanya akan berpikir ketika tier pasukan kita masih di tier 2 atau tier 3 dan jumlah musuh itu lebih banyak, akan berpikir ini bakal ada squad yang mati semua enggak ya? Nah, gitu. Jadi sebelum sobat gamer menyerang mereka, tentu sobat gamer akan berpikir berkali-kali, terutama untuk melawan bis-bis yang kan ada bis itu yang tipenya
besar di pertahanan, ada juga yang tipe besar di serangan. Terutama ada beast yang melakukan serangan area. Nah, itu bisa memungkinkan untuk tentara-tentara kita yang health-nya rendah itu akan lebih cepat mati. Apalagi seperti beast yang tipe burung itu, dan kayak monster apa itu yang suka bikin pasukan kita jadi ketakutan, lari-lari nggak jelas itu akan sedikit merepotkan ketika health mereka ditambah 30% dan attack mereka lebih sakit, ya, lebih besar, banyak 20% attack mereka. Itu termasuk attack fisik juga attack magic, ya. Nah, terutama ketika kita akan merebut kota juga. Nah, biasanya kan kalau untuk pasukan kita minimal di tier 4 itu, dengan dimaksimalkan pasukan kita itu, kita masih tenang, masih punya kemungkinan besar untuk bisa merebut kota tersebut, walaupun jumlah pasukan musuh sama dengan kita ataupun sedikit lebih banyak dari kita. Nah, cuman dengan efek penambahan kesulitan ini, saya rasa sobat gamers akan berpikir dua kali, bisa nggak nih ngalahin seluruh pasukan yang bertahan di kota ini. Karena seperti sobat gamer ketahui, ketika merebut kota, kita tidak hanya melawan pasukan yang jalan, juga di sana ada menara yang hold point-nya lumayan tebal, juga di sana juga bisa jadi ada hero yang ikut mempertahankan base tersebut, ya. Nah, jadi ini adalah cara supaya sobat gamer yang sekarang sudah mulai merasa, wah, game ini terlalu mudah nih, ya, oh, ditamatin. Nah, coba silahkan ngulang lagi dengan karakter manapun. Tentu saja sobat gamer di sini legacy selection-nya sudah mempunyai banyak poin, ya. Nah, ketika kita memilih settingan ini, otomatis kita bertambah 20 poin, ya, legacy poinnya. Nanti di permainan itu akan terasa lebih menantang, ya. Bagi sobat gamer semuanya, saya rasa tidak akan pernah gegabah lagi untuk menghadapi musuh-musuh yang jumlahnya banyak, karena kita akan memperhitungkan pasukan kita akan selamat nggak nih, gitu. Karena kalau sobat gamer sering kehilangan pasukan, otomatis kan kita akan lebih sering merekrut tentara, ya. Nah, kemudian tentara-tentara itu yang udah kita latih, tiba-tiba dalam pertemuan itu banyak yang di disband karena semuanya mati dalam satu squad itu. Nah, itu kan memakan waktu juga, ya, untuk kita rekrut kembali dari awal dari level kecil, dari tier 1. Nah, itu juga akan membuat sobat gamer berpikir 2 atau 3 kali untuk melakukan serangan asal-asalan. Nah, juga sobat gamer akan lebih merasa tertantang ketika memainkan karakter seperti Knight Errant, terus saya lupa, maaf nih. Apa itu yang kelas yang terakhir itu? Yang potretnya hitam. Aduh, lupa. Ya, pokoknya itulah, ya. Nameless. Aduh, maaf. Nameless, ya. Padahal ada di sini. Ya, kita akan memainkan kelas Nameless itu kan sama Knight Errant, kita sudah jadi musuh semua tribe kan, ya. Itu akan lebih sulit di sana karena kita akan merekrut pasukan pun akan harus mengendap-endap dulu, ya, dan penjaga kotanya itu secara tidak langsung juga hold point-nya akan ditambah 30%, attack-nya juga tambah 30%. Jadi kalau kita masih levelnya di bawah 10, itu akan lebih sulit melawan penjaga-penjaga tersebut, terutama untuk yang Daken itu kita perlu kerja keras karena penjaganya itu bisa menghilang. Tiba-tiba kita dikeroyok aja ketika kita diam di satu posisi. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan buat sobat gamer semuanya, ya, mengenai cara supaya game ini sedikit lebih menantang, ya. Nah, terus untuk pilihan-pilihan ini sedikit akan saya jelaskan. Nah, ini untuk troop limit ini sebenarnya nanti akan kita dapatkan dari talent
Ya, jadi kalau kita ngambil di sini juga tidak akan membuat limitnya bertambah. Misalkan kalau kita ngambil talent maksimal itu 19, drop limitnya 19. Nah, kalau kita ngambil ini juga tetap 19, jadi tidak akan bertambah jadi 23, 24, tidak. Ya. Terus karakter limit juga sama ini. Ini karakter limit buat hero, jumlah hero yang bisa kita rekrut. Nah, ini juga nanti akan dapat dari talent. Kalau kita ngambil ini sekarang pun, ini tidak akan menambah jumlah maksimal hero yang bisa kita rekrut. Jadi tetap kalau totalnya misalkan kita mempunyai 9 hero misalkan, ketika kita ngambil ini pun tidak akan jadi bisa rekrut 12 atau 13, tidak. Jadi tetap maksimalnya 9 hero. Nah, untuk favor ini itu maksudnya adalah tingkat friendly ya, tingkat friendly kita dengan tribe ya. Nah, dengan tribe ini. Jadi kalau kita normal kan 0, normalnya kan 0. Jadi ketika kita ngambil ini, jadi tribe kita, favor kita dengan tribe tersebut akan bertambah 10. Kalau kita ngambil 2 seperti ini, nah 20 artinya berarti karakter kita yang 0 itu, yang friendly-nya 0 itu akan bertambah 20 friendly point, dan secara otomatis di tulisannya itu akan jadi friendly. Kan kalau 0 itu cool. Kalau 20 itu udah friendly. Ya, bisa ngambil lebih dari ini. Ya. Nah, silahkan. Itu mengenai favor ini. Kalau untuk karakter Knight Errant itu saya lupa nanti minusnya berapa. Jadi kalau ditambah ini ya bisa jadi nanti jadi 0 netral gitu kan. Kalau sesuai dengan misalkan Knight Errant minus 40 nih. Berarti kita ngambil setiap favor ini 4 ya, 4 level. Berarti nanti ketika Knight Errant kita mulai main itu yang tadinya minus 40 jadi 0 ya, friendly jadi 0. Jadi tidak akan jadi buronan. Untuk The Nameless ini untuk menambah jumlah legasi poin, cuman ini hanya bisa diambil oleh kelas Nameless. Squad ini, jadi sobat gamer bisa merekrut NPC ini di awal permainan tanpa harus memberikan hadiah atau gift ya, dengan 100 legasi poin. Kemudian untuk prestige ini yang dimaksudkan itu kalau kita udah masuk game itu talent. Jadi talent kita ketika kita ngambil maksimal 5, ini kan maksimalnya 5 ya, nggak bisa ngambil lagi. Nah, ini kita pertama main itu udah punya 5 talent. Jadi kita bisa alokasikan talent tersebut langsung ya ke talent point tersebut, langsung ke talent kita. Nah, biasanya saya itu ngambil yang drill dulu supaya nanti ketika battle itu experience-nya lebih besar. Kalau Sherpa ini adalah item limit yang ada di tas kita. Jadi, nah kalau ini, kalau kita ambil sekarang, maksimal tas kita itu akan bertambah ya, jumlah itemnya. Ya, jadi kalau misalkan dari skill talent itu bertambah jadi 60 lah misalkan ya, contoh aja. Nah, kalau kita ambil Sherpa ini, maksimal total limitnya itu akan bertambah jadi sesuai jumlah yang kita ambil sini. Ini kan cuma satu legasi ya. Nah, ini bisa ambil banyak ini. Unlimited. Jadi kalau kita ngambil 30 ya berarti total tas kita akan bertambah 30 slot ya. Tuh. Kalau untuk ini sih saya tidak perlu banyak menjelaskan. Saya yakin sobat gamers juga sudah sangat mengerti dengan melihat deskripsinya. Nah, kita akan mendapatkan seperti uang, kayu, besi ya dengan jumlah yang sudah dituliskan di sini. Nah, kalau ini udah sering saya jelaskan ya, potion ini untuk menambah status poin dari karakter kita, juga wisdom crystal untuk menambah skill poin. Jadi kita hanya bisa ambil satu untuk wisdom crystal. Nah, ini semuanya. Nah, yang sebelah sini udah jelas, ini adalah skill point yang bisa kita bawa di awal permainan. Cuma saya tidak merekomendasikan untuk mengambil ini, kecuali untuk kelas Nameless itu harus ngambil ya. Kenapa? Karena kalau kelas Nameless tidak ngambil skill point atau skill di sini, ya,
di legacy selection ini, karena nanti job name class nameless itu tidak punya skill apa-apa. Jadi dia harus ngambil dia, entah dia mau di spirit magic, jakal, ya, spirit mancer, knight errant, sentinel, berserker atau beastmaster, terserah sobat gamers ya. Tuh nanti dia mau ngambil kelas yang mana, skill kelas mana. Ini kan paket ya, kalau yang ini. Nah, ini kan bisa pisah. Ini biasanya dimiliki oleh NPC dan dimiliki juga oleh pasukan-pasukan kita. Jadi kita bisa ambil juga ini. Ya, terserah. Tapi cuma saya tidak merekomendasikan ini karena karakter kita sudah punya basic skillnya sendiri. Jadi tidak perlu ngambil skill di sini. Kalau itu menurut saya. Nah, jadi saya lebih baik menyarankan sobat gamer ngambil yang di bagian item ini sama setting ini. Kalau masih ada mau ngambil ini squad, silahkan ya, NPC kalau masih ada sisa. Nah, itu informasi mengenai legacy selection dan cara membuat game Sands of Salazar ini lebih menantang bagi sobat gamer semuanya yang sudah menyelesaikan game ini. Artinya sudah mengalahkan bos terakhir, yaitu Obsidian. Nah, tentu saja sobat gamer pasti mempunyai legacy poinnya lebih besar, tidak akan 60 lagi ya. Nah, mungkin cukup untuk video ini. Terima kasih sudah menonton sampai terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe video-video saya, karena saya akan terus membagikan video tentang game-games yang asik buat dimainkan. Terima kasih. Bye-bye.